Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan nama saya Agus Putwadi Wiatnayoga. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Jember. Saya adalah seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 3 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran materi Kingdom Plantae, submateri Spermatophyta pada hari Rabu, 14 Desember 2022. Saya memohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu agar kedepannya saya dapat melakukan perbaikan pembelajaran, sehingga saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Berikut adalah video pembelajaran yang saya buat. Silahkan menyaksikan. Halo semuanya, selamat siang. Pada asana. Tangan jari. Om Swastiastu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ya, jadi seperti biasa, apapun kegiatan yang kita lakukan, lebih baik kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas, mulai doanya. Teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Nah, sebelum kita mulai, jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya Bapak mau ngabsen kalian. Siapa yang absen hari ini? Ada 2 orang. Siapa? Rumah sama Abi. Dumas sama Abi. Dumas absen berapa? Absen 20. Abi absen 33. Abi absen 3. Oke. Jadi 2 orang ya. Dumas mana? Rumasnya lagi ada lomba. Lomba. Kalau Abi? Abinya lagi ada jodoh. Sudah. Berarti kedua-duanya izin ya. Iya. Nah, selanjutnya coba deh kalian cek di sekitar kalian udah bersih belum? Kalau belum bersih, ya mungkin ada bekas makan, kalian tadi istirahat, boleh dibersihin dulu, dikumpul-kumpulin sampahnya. Biar enak kita belajar. Udah? Nah, dikumpul-kumpulin sampahnya dulu. Nah, jadi untuk kita belajar hari ini, kita lanjutkan yang pertemuan kemarin ya. Jadi pertemuan kemarin kita udah belajar yang namanya tumbuhan spora atau kita sebut sebagai sporophyta. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas ini, masih ingat nggak kalian apa sih sebenarnya ciri-ciri umum dari Kingdom Plantae? Silahkan. Tersusun atas sel eukariotik, merupakan organisme multiseluler, Ya. mempunyai dinding sel yang tersusun atas Oke, selulosa, 3. mempunyai klorofil, dan bisa membuat makanan sendiri. Dan bisa membuat makanan sendiri. Oke, jadi masih ingat ya, ada 5. Jadi dia eukariotik, memiliki dinding sel, multiseluler, terus autotrof karena punya klorofil. Dan menyimpan zat makanannya dalam bentuk pati. Umumnya, ya sebagian besar disimpan dalam bentuk pati. Nah, Plantae sendiri ini nanti akan dibagi-bagi lagi. Jadi beberapa bagian, salah satunya ada yang namanya sporophyta yang udah kita pelajari kemarin, yaitu si lumut sama paku. Nah, kalau lumut itu tanaman yang kayak gimana ya, atau tumbuhan yang kayak gimana ya lumut itu sendiri ya? Kalau kalian kemarin belajar, ya, Ariel? Berukuran kecil, lalu mempunyai klorofil sehingga warnanya hijau, mengalami pergiliran keturunan. Terus fase gametofit lebih dominan daripada fase sporofit. Ya. Lalu ada hidup di tempat basah atau lembab. Oke. Habis itu peralihan dari talopita. Peralihan dari talopita. Sama permukaan luar tubuh terdapat lapisan berlilin untuk menahan masuknya air. Oke, ya. Jadi kalau lumut ya biasanya nih yang kalian
temukan lumut itu pasti kalian kepikirannya adalah tanaman yang muncul pada saat musim apa? Hujan. Ya, jadi contohnya ya yang kayak ada di depan Padmasana. Nah, itu lumut namanya. Tapi kalau paku itu yang mana sih? Apakah paku besi? Nah, tumbuhan paku itu yang kayak gimana? Sayur. Gimana ciri-ciri tumbuhan paku ya? Ciri-ciri dari tanaman paku itu, yang pertama itu tubuh utama dari tumbuhan paku itu sporofit. Oke, sporofit. Terus sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Oke, dapat dibedakan Yang akar, ketiga batang, daun. itu memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Ya. Terus Ya. yang keempat itu berkembang biak dengan spora yang terbentuk pada sporangium. Letaknya itu ada di permukaan ventral atau di ketiak daun. Atau di ketiak daun. Ya, jadi kalau kalian sudah sempat keliling sekolah, pasti kalian nemu tuh paku yang ada di tanaman-tanaman. Kalian balik daunnya. Nah, ada titik-titik. Sebelum kita mulai, jadi ada sedikit kata-kata yang mengulik Bapak. Jadi ingatlah bahwa semakin awal kamu mulai bekerja, semakin awal pula kamu ngelihat hasilnya. Jadi kayak sekarang, Bapak mendahului ngajar kalian materi ini dibandingkan kelas lain, maka kalian akan makin gampang nanti ke depannya. Nah, jadi hari ini, tadi kan sudah ya, kita sudah mengingat materi sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tujuan pelajaran kita. Jadi kita punya banyak tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 8 tujuan pembelajaran. Bisa kalian lihat di depan. Jadi nanti kalian setelah pembelajaran ini minimal kalian bisa memberikan 3 ciri umum dari tumbuhan spermatopita. Jadi ada 3 ciri dari tumbuhan spermatopita yang bisa kalian ungkapkan. Terus kalian juga bisa minimal tahu 2 perbedaan antara Siangiospermi dan Gymnospermi. Atau tanaman berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Terus kalian mampu menganalisis 4 perbedaan dikotil sama monokotil. Lalu kalian mengklasifikasikan spermatopita dengan benar berdasarkan struktur, ciri-ciri, dan itu dilakukan melalui proses diskusi. Ya, jadi kalian mengklasifikasikan. Terus, kalian tahu gimana proses pembuahan dari masing-masing Gymnospermae dan Angiospermi. Lalu, yang ketujuh, kalian bisa membuat peta konsep. Lalu, terakhir, kalian bisa mempresentasikan peta konsep yang sudah kalian buat. Nah, sebelum kalian memulai, kita akan lakukan sedikit pretest. Silakan di-scan di depan. Sudah semuanya selesai? Siapa yang belum? Ada lagi satu nih yang belum nih. Ayudia. Sudah? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, Bapak N ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oh my god, Hana Ruben. Ya, perunggunya Arya, peraknya Ruben. Hana. Oke. Lalu kita lanjut. Nah, untuk kegiatan hari ini kita punya 4 kegiatan ya. Yang pertama itu ada orientasi sama masalah. Terus kegiatan kedua, Bapak akan mengorganisasi kalian sehingga kalian duduknya sebisa mungkin heterogen. Tapi karena cowoknya berkurang jumlahnya, jadi ada satu kelompok yang isi cewek semua. Ketiga, ada kalian melakukan penyelidikan, dan terakhir kalian ada presentasi dan evaluasi. Jadi satu kelompok presentasi, sisanya evaluasi. Jadi kalian punya penilaian. Ya. Kita akan melakukan orientasi sama masalah. Nah, di orientasi sama masalah ini, kita punya 2 masalah. Jadi ada banjir dan tanah longsor yang mungkin pernah kalian dengar ya, terjadi baru-baru ini tahun 2022.
yaitu banjir dan tanah longsor yang terjadi di Jembrana. Kalau orang Bali bilang Negaroa. Ya, di sana pernah terjadi tanah longsor. Terus selanjutnya itu ada yang di Wonogiri. Ada yang pernah tahu Wonogiri nggak? Atau pernah ke sana? Wonogiri itu di Bedugul, Bedugul di atas. Habis Bedugul kan ada jalan naik lagi. Nah, jadi naik dia. Nah, masa di Bali ya? Pak ambil contohnya itu yang di Bali. Nah, coba deh kalian pikirin. Kalau kita bandingkan ya, yang ada nggak yang asli Negaroa di sini atau asli Jemberana? Gimana sih kontur di sana? Apakah terjal apa landai? Jalan dia atau mengat. Jadi kan curam ya. Nah, berarti kan jalurnya itu begini ya. Kayak gitu ya. Coba sekarang kita bandingkan dengan yang di Wonogiri. Bedugul di atas. Jalurnya juga sama ternyata. Begini juga. Wonogiri itu kan bukit. Jadi Bapak ambil dua kejadian yang terjadi sama-sama di perbukitan. Tapi silakan kalian tonton. Hujan lebat mengguyur Kabupaten Jembrana menyebabkan terjadinya musibah tanah longsor di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Akibat musibah ini jalan desa tertutup material longsor. Tebing setinggi kurang lebih 25 meter tersebut amblas sehingga menutup jalan di Banjar Tegak Gede Desa Yehembang Kangin. Sekdes Perbekel Desa Yehembang Kangin Agus Sudiantara mengatakan longsor disebabkan karena tingginya curah hujan dari jam 5 hingga malam, membuat tebing setinggi 25 meter menutup akses jalan menuju Banjar Tibu Sambi, Banjar Kaleran. Pada hari ini ya, dilaksanakan tindakan pembersihan, di mana pembersihan ini juga atas bantuan dari alat berat dari bantuan dari BPBD Jembrana. Oke, tahun kemarin juga di tempat ini juga sempat terjadi longsor, cuman ya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Ya. Tanah longsor juga merobohkan tiang listrik di sekitar lokasi. Sementara Pemkab Jembrana menggunakan alat berat untuk membersihkan material longsoran tanah agar masyarakat di 3 banjar tersebut bisa melalui jalan tersebut. Udah ya? Nah, sekarang kita bandingin dengan yang terjadi di Wonogiri. Kita bandingkan dengan yang terjadi di Wonogiri. Kan tempatnya sama-sama curam ya. Nah, sekarang kalian lihat yang terjadi di Wonogiri. Banjir juga, sama-sama banjir. Menurut informasi, Kamis 25 bulan 3 tahun 2021, telah terjadi longsor di Jalan Menanjak. Coba kalian Puncak perhatikan Wonogiri, longsornya itu Bedugul. separah yang tadi. Tepatnya di wisata monyet yang berada di Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng, Bali. Pancasari. Hujan deras yang Di atasnya mengguyur Pancasari namanya akhir-akhir Wonogiri. ini menyebabkan tanah di sana menjadi retak-retak dan air langsung menyerap ke lapisan tanah dan menyebabkan tanah di sana menjadi longsor. Kejadian tanah longsor ini terjadi sekitar pukul 2 siang waktu setempat. Menurut informasi yang didapat, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya menyebabkan kelumpuhan jalur lalu lintas dari arah Pancasari menuju Gitgit maupun sebaliknya. Aparat keamanan sektor Suksesade maupun BPBD Padahal Kota kalau Singaraja dilihat jauh lebih terjal saling ya. bahu-membahu Jauh masih lebih terjal ya berupaya dibandingkan untuk dengan segera di negara bisa tadi. mengatasi di material Jembrana. longsoran tersebut. Bagi teman-teman semua yang mau melewati jalur di sana agar bisa mengambil alternatif lain, Agung Atta Channel melaporkan dari Buleleng, Bali. Ya. Nah, apa sih hubungannya permasalahan longsor ini dengan yang akan kita pelajari? Buat teman-teman Ya, semua jadi yang ada sudah hubungannya menonton dengan video si saya, harap tanaman di-subscribe, nanti. like, dan bagikan. Karena akan sangat mendukung perkembangan channel ini. Supaya Oke, nah ini adalah gambar yang Bapak temukan. Ini di video juga ada ya. Jadi ini yang di kasus yang sama tahun 2021, yang ini kasus di tahun 2022.
Coba kalian bandingkan tanamannya. Yang kiri dengan yang di kanan. Lebih rimbun yang di kanan. Yang di Jembrana itu banyak pohon apa sih? Yang pernah ke Wonogiri siapa di sini ya? Atau ke Buleleng? Kalian lihatnya pohon apa aja di sana? Besar-besar. Di sana ada pohon apa ya? Cengkeh. Tahu cengkeh? Nah, di sana cengkeh ada, pinus ada. Terus kayak pohon durian di sana banyak tuh. Ya, pohon-pohon yang gede-gede yang bonyetnya banyak-banyak. Nah, di sana. Ya, itu kalau kalian perhatikan. Kalau di negara ini kira-kira apa sih banyak pohonnya di sana? Pisang, kelapa, apa lagi? Yang asli negara apa yang lagi? Kelapa sawit, pisang, kelapa biasa. Nah, sekarang buat kelompok kerja. Satu kelompok isinya maksimal 4 orang. Sudah berempat? Sudah. -1, 3 orang ya, maksimal ya. Kalau kurang boleh, lebih jangan. Jadi kelompoknya harus heterogen, 3 kelompok sudah heterogen, 1 kelompok belum. Karena kita kekurangan laki-laki. Ya. Nanti kalian tunjuk salah satu orang jadi timekeeper. Timekeeper ini kayak ketua kelompok. Di mana nanti mereka akan membatasi kalian sampai kapan kalian diskusi. Karena waktu kita diskusi kan terbatas ya, kita cuma 2 jam pelajaran 90 menit. Lanjut, setiap kelompok akan Bapak bagikan 1 lembar LKPD. Jadi Bapak kumpulkan, bagikan dulu. Ya, setiap kelompok dapat masing-masing 1 LKPD. Ya. Nah, untuk selanjutnya, jadi silakan dibuka LKPD-nya. Nah, dari masalah yang sudah kita lihat tadi bersama-sama, sekarang waktunya kalian menyelidiki. Yang kalian selidiki itu apa? Nanti kalian akan mendiskusikan. Pertama, setelah kalian apa sih garis besar dari permasalahan yang kalian amati? Apa inti permasalahannya di video itu? Satu orang? Silakan. Itu ada hujan atau sebutannya tanah menyerap air terlalu banyak, jadi retak terus longsor. Terus retak terus Longsor. Ada perbedaan nggak tingkat longsornya di antara 2 video itu? Untuk yang di Jembrana dia lebih parah longsornya, dia sampai nutup jalan, jadi sebenarnya nggak bisa karena itu jalan satu arah. Terus untuk satunya lagi dia cuma ngejatuhin, jadi dia nggak terlalu parah kondisinya. Yang satunya tidak terlalu parah. Ya, jadi yang di Wonogiri itu tidak terlalu parah. Meskipun dia itu lebih ke bukit, lebih terjal dia dibandingkan dengan yang di negara. Negara itu cuma 25 meter. 25 meter itu kurang lebih ya mungkin gedung 3 tingkat lah. 3 atau 4 tingkat. Nah, kalau jenis tanaman apa sih yang kalian temukan? Misalkan yang di negara yang banyak kalian temukan apa? Pisang, kelapa sawit. Kelapa sawit, apa lagi? Pisang, itu aja. Kalau kalian lihat nggak ada tanaman merambat di sana? Iya, ada tanaman merambat ya. Terus kalau yang di Wonogiri? Tanaman yang besar-besar ya. Nah, kira-kira ada nggak hubungan jenis tanaman dengan kemungkinan terjadinya longsor? Ada. Nah, nanti kalian diskusikan ini. Nah, diskusikan dalam kelompok. Dan ada pertanyaan di LKPD yang harus kalian jawab. Coba dicek LKPD-nya. Nah, silakan dijawab. Nah, untuk memandu diskusi kalian, ya, Bapak sudah menyiapkan beberapa bahan yang bisa kalian gunakan. Ada 3 video dan 1 bahan ajar. Silakan kalian mau scan, silakan didiskusikan mulai dari sekarang. Nanti setelah kalian diskusi itu, jawab dulu, kalian akan buat peta konsep. Oke, silakan dilakukan diskusi. Kalian buat apanya ini? Jenis tumbuhannya. Pisang dan kelapa sawit.
Ada di Gunung taman besar. Dan lucu kali huruf jembralnya. Lucu kali. Gimana? Gimana? Nanti ingat, yang di Wananggiri bukan cuma di Kotil, ada pinus loh di sana. Pinus itu masuk apa? Gimnospermae. Ciri gimnospermae apa ya? Akar berlubang. Daun Tunggang. Kalau misalkan anjir. Masa nggak ada cirinya? Coba dicek di modul yang Bapak kasih. Ya. Yang di sini gimana? Aman sih Pak. Kalau yang nomor 2 tuh jenis tanaman itu kayak pisang. Ya. Jadi Dikelompokkan ke ya. Gini, di Jembrana kalian tuh lihat tanaman apa sih? Jembrana kebanyakan akar serabut. Akar serabut apa? Kelapa. Kelapa, pisang. Nah, tulis tuh semua di sana. Kalau kalian sempat klasifikasikan, boleh kalian klasifikasikan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, kingdomnya apa? Filumnya apa? Kalau sempat, kalau bisa boleh. Kalau enggak apa-apa. Jadi gini loh sebenarnya. Ya, perhatikan. Pertanyaan yang Bapak tulis itu hanya pengantar nanti. Pengantar yang mempermudah kalian untuk buat peta konsep. Karena di permukaan. Jadi akar serabut itu dia itu masuknya dikit bisa patah. Habis masuk ke tanah dikit, nyebarnya langsung ke samping. Ya, jadi bayangannya itu akar serabut itu kayak gini. Jadi ini kan tanah. Bijinya misalkan di sini, biji kelapa. Masuk segini, seret ke samping dia langsung ini. Nah, ngambil samping. Beda kalau misalkan bilanglah ini biji beringin. Biji beringin itu nih, tanahnya di sini. Dia itu masuk saku akar besar, terus memanjang ke bawah. Terus membesar ke bawah, meskipun ada ke samping. Cuman dia terus menggali ke bawah. Berarti akar tunggang itu lebih dalam nggak dibandingkan akar serabut? Lebih dalam. Dia megang ke bawah, sama kayak si Bapak bilang tadi kayak kenjor. Kenjor itu kan di atasnya tinggi ya, tapi di bawahnya kan belum tentu kalian bisa masukin banyak. Kalau kamu masukin kenjor itu sedikit, misalkan tinggi kenjor segini, kamu masukin segini, pasti jatuh kenjornya. Sama kayak monokotil. Tapi kalau penyer itu kita bayangkan kayak tanaman di kotil, maksudnya itu segini. Lebih stabil kan? Enggak segini, pasti lepas. Itu bayangannya. Pak, saya nggak bisa buat bikin peta konsep, nggak bisa gambarnya. Peta konsep harus gambar. Jadi contohnya itu kayak gini. Bapak buat di sini deh. Misalkan monokotil. Di sana permintaannya apa? Kan kalian sudah Bapak kasih rubriknya ya. Misalkan diminta struktur dari monokotil itu gimana? Misalkan
akarnya serabut. Segini aja boleh. Boleh kok segini aja. Kalau kalian nambahkan misalkan akar serabut itu gimana? Misalkan kalian buat akar serabut itu begini. Nah, ada yang turun. Boleh. Terus daunnya. Misalkan kalian nemunya daunnya itu ada 2. Misalkan menyilip. Biar nggak lupa, salah deh. Sejajar dan melengkung. Kalian nggak buat daunnya pun nggak masalah. Kalau buat juga nggak masalah. Misalkan daun sejajar itu kayak daun pisang, buat aja daun pisang. Udah. Terus batang dan seterusnya. Udah satu kita konsep. Kita lanjut ya. Jadi ini kan sudah. Nah, sekarang kalian akan melakukan presentasi kelompok. Jadi presentasinya kalian lakukan secara kelompok dan seperti biasa Bapak punya form penilaiannya. Jadi bagi kelompok yang tidak mendapat giliran presentasi, silahkan dilihat LKPD-nya. Di sana ada form untuk penilaian presentasi. Silakan dinilai presentasi teman-temannya. Ya, silakan. Kelompoknya Bapak tunjuk aja ya. Jadi kelompok 3 dulu. Silakan maju ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang peta konsep yang telah kami buat mengenai tumbuhan di kotil. Jadi kita akan menjelaskan dari ciri-cirinya, cara produksinya, dan juga klasifikasi tumbuhannya. Kita bisa mulai dari ciri tumbuhan. Langsung aja dah. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Edisi Anadi Improvisasi, dipanggil Andila. Saya sama Ibu Karnia Jayadi Putri, biasa dipanggil Aren. Dan juga terdapat 2 teman kami yang tidak dapat melakukan presentasi, yaitu Arya Dewi dan juga Farel Mahesa. Jadi untuk presentasi kami, yang pertama akan membahas mengenai ciri-ciri terlebih dahulu. Jadi di sini itu ada yang akan kita bahas itu adalah kotil. Di sini kan pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri dari kotil. Yang pertama, dia itu artinya di itu 2, atau kita bisa sebut itu berkeping 2, tanaman berkeping 2. Gitu. Kemudian untuk akarnya, untuk akar di kotil itu dia akarnya tunggal. Jadi dia itu masuk ke tanah, dia memanjang, tidak ke samping seperti akar serabut. Seperti akarnya itu akar tunggal. Nah, misalnya di sini tanah, di batang, dan juga dia bakal memanjang seperti dia mengambil tanah itu kuat gitu. Dia megang tanahnya itu dia kuat. Dibanding dengan akar serabut yang cuma setengah, sedikit aja dia dari sini. Ini kayak gini sedikit aja. Dibandingkan akar tunggal, jadi dia lebih kuat akar tunggalnya, kayak misalnya pohon mangga gitu. Kemudian yang ketiga itu ada batang. Di sini batangnya itu kerucut panjang, seperti tanaman pinus. Jadi kalau tanaman pinus itu tuh dia kayak kecil, tapi dia
Kemudian dia juga bercabang dan berkambing. Kemudian yang ketiga itu ada, yang keempat itu ada daun. Daunnya itu ada yang tunggal atau majemuk. Kemudian tulang daunnya, daun menyirit atau menjadi. Menjadi itu seperti tanaman singkong. Jadi dia kayak gini, kayak taman sih. Jadi runcing, tapi dia kayak gitulah kira-kira seperti ini daunnya. Kemudian untuk yang kelima itu ada bunga. Ini bunganya itu ada kelipatan 2, 4, dan 5. Kelipatan bunga ini itu kelopaknya. Jadi kelopaknya ada yang kelopaknya 2 aja, ada yang kelopaknya 4, 5 gitu. Tapi untuk tanaman bunganya itu kami belum sempat melihat itu tanaman apa. Jadi kalian bisa coba cari tahu juga. Kemudian yang ke-6 itu ada di dalam batangnya. Dia memiliki kardium. Kemudian silem ataupun dan flowernya tersusun dalam lingkaran. Nah, yang memiliki kardium ini dia dapat mengalami pertumbuhan sekunder. Kemudian yang silem tersusun dalam lingkaran. Untuk yang ciri-ciri hanya ada 6 yang kita dapat temukan tadi setelah kami diskusi. Kemudian kita akan lanjutkan ke cara reproduksinya. Segitu ya proses presentasi dari kalian. Jadi udah semuanya maju ke depan. Sekarang kita masuk ke pemecahan masalah. Jadi menurut kalian dari kasus yang di awal tadi dan setelah kalian buat peta konsep, kira-kira jenis tanaman yang bisa mencegah banjir itu tanaman jenis apa ya? Tunggu dulu. Gininya Bapak, mana lagi satu ya? Oke, siapa? Ya, silakan. Yang bisa untuk mencegah banjir serta tanah longsor itu adalah tanaman yang berjenis Gymnosperma serta tanaman jenis Angiospermae yang berjenis tanaman dikotil. Berjenis tanaman dikotil. Nah, pertanyaan selanjutnya. Yang lainnya, kira-kira kenapa sih tanaman tersebut bisa mencegah terjadinya banjir atau tanah longsor? Silakan, Dila. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan itu, kalau misalnya ya sesuai untuk mencegah terjadi banjir dan tanah longsor itu kan kita perlu akar yang dia itu dapat mencengkeram tanah itu bisa kuat. Jadi kita perlu akar yang akarnya tunggang bukan serabut. Jadi kalau misalnya akar tunggang, dia kan panjang, dia lurus sampai mencengkeram ke bawah, sampai dia benar-benar kuat sama tanahnya. Kalau misalnya serabut, dia cuma di atas permukaannya aja, jadi kayak dia kalau misalnya kena angin atau kena hujan atau kena dia langsung rebah, kayak langsung jatuh. Karena dia cuma sebentar, cuma sedikit dia ngambil tanah untuk dicengkeram. Karena kalau akar tunggang, dia banyak, jadi dia nggak bisa langsung pakai semua. Ya, jadi hubungannya dengan si akar. Ya, jadi ya dua jawaban tadi, kedua-duanya benar. Nah, kenapa sih tanaman yang akarnya serabut itu tidak kuat menahan longsor? Benar, pertama karena akar. Secara umum akar serabut itu tidak kuat megang tanah. Yang kedua, kalau yang punya tanaman itu punya akar serabut dan juga sifatnya tinggi, batangnya tinggi, itu makin mudah untuk membuat tanah semakin cepat aus. Karena kan batang tinggi kan yang harus ditopang dengan akar yang kuat. Sama seperti bangunan.
Kalau bangunan makin tinggi bangunannya, akarnya atau pondasinya harus makin dalam, makin kuat. Makanya kalau kalian lihat bangunan-bangunan tinggi, pasti dia punya sesuatu yang namanya pondasi di bawah tanah. Namanya apa ya biasanya? Basement. Sama, basement itu adalah akarnya si bangunan. Sama seperti si tumbuhan. Ya. Nah, sekarang kita nutup. Nah, di penutup ini Bapak punya beberapa catatan nih yang harus kita evaluasi kembali. Tapi sebelumnya, silahkan kalian kumpulkan LKPD yang kalian buat masing-masing. Oke, jadi kalau Bapak ya, jadi semua yang kalian buat itu sudah bagus. Tapi tadi mungkin kalian agak miss sedikit mengenai, ini Bapak lihat yang di tanaman dikotil ya, ada Bapak dengar kata-kata begini, tanaman dikotil batanya, contoh batanya itu ada yang pakai pinus. Batangnya ada bilang pinus tadi. Ingat? Ya, pinus itu apa? Dikotil apa gimnospermae? Gimnospermae. Ya, mungkin agak bingung ya, karena pinus ini bentuk batangnya itu memang mirip si dikotil. Tapi bukan dikotil ya. Itu yang Bapak dapatkan dari catatan yang Bapak buat tadi, hasil presentasi dari kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bapak mau nanya, apa sih sebenarnya kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini? Satu orang, siapa? Gayatri mungkin, silakan. Jadi pada hari ini tuh kita mempelajari tentang jenis-jenis tanaman yang mana termasuk dikotil, terus struktur yang termasuk dikotil dan monokotil. Dikotil dan monokotil. Gimnos? Ya. Ya, kita belajar. Jadi kesimpulannya yang kita pelajari hari ini adalah pertama, kita belajar mengenai ciri, yang kedua struktur, ketiga cara reproduksi dan klasifikasi dari Angiospermae, Gymnospermae, atau dengan gampangnya kita belajar mengenai spermatofita. Jadi kuisnya ini adalah post test. Ini langsung dimulai ya Pak? Ya, langsung dimulai, nggak ada nunggu lagi. Langsung dimulai. Sekarang setelah kita selesai kuis, kita akan melakukan sesuatu yang namanya evaluasi. Nanti evaluasi ini dibuat di Google Form dan kalian mengisi sejujur-jujurnya. Karena kalian sudah scan dan membuat evaluasi, sekarang waktunya kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ketua kelas, Dila. Mari kita doa dulu ya, karena tadi diawali dengan doa, akhiri juga dengan doa. Om Santi Santi Santi. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait, terutama Kementerian Pendidikan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Serta kepada dosen dan guru pamong yang selalu membimbing saya agar saya menjadi guru yang lebih baik. Atas segala dukungan yang diberikan, hanyalah terima kasih yang bisa saya ucapkan. Untuk mengakhiri video pembelajaran saya hari ini, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.